bilang 3. Sudah 1 abad juga. Tadi ada yang nanya ini Pak, anak-anaknya Pak, katanya ini memang rumah aslinya di sini ya katanya Pak. Rumah ini aslinya fasilitas Belanda yang diberikan kepada Tekumar ketika Tekumar menjalankan siasat kerjasama dengan Belanda. Jadi pada tahun 1893, Tekumar diangkat sebagai gubernur Hindia Belanda dengan fasilitas rumah oleh Belanda. Kemudian 4 tahun kemudian, Tekumar sudah mendapatkan fasilitas dari Belanda, senjata dan semuanya. Akhirnya beliau melakukan perlawanan dengan Belanda, rumah yang dibakar pada tahun 1896. Sedangkan yang kita lihat ini dibangun kembali oleh Pemda Aceh di posisi rumah asalnya pada tahun 1981. Bentuk konstruksi rumah masih seperti asli. Oh, jadi posisinya memang di sini ya Pak ya? Karena masih ada tapak tiangnya dan sumur itu. Cuma ini udah direnovasi gitu ya Pak? Kalau sumur masih asli, kalau rumah sudah dibangun baru. Ya. Sumur mana Pak? Ini yang tinggi ini sumur. Oh, ini sumur yang tinggi juga. Iya Pak. Gambar itu Pak. Ya, sebenarnya belum ada izin kunjungan. Rumah Sunyadi ditulis itu rusak sementara selanjutnya. Belum tidak tahu kapan. Tapi videoin kan pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Sunyadi yang sudah berada di bawah rumahnya Sunyadi. Rumah Sunyadi ini yang di sini kita lihat sekarang ini rumah Kegaran baru tahun 1981 karena yang aslinya dibakar oleh Belanda pada tahun 1896. Nah, jadi yang kita lihat ini rumah Sunyadi ini dibangun baru oleh Pemda Aceh pada tahun 1981 pada masa Gubernur Ibrahim Hasan. Jadi dibangun kembali sesuai dengan bentuk aslinya di posisi rumah asalnya. Bentuk aslinya itu ditandai karena masih ada tapak tiangnya seperti ini contohnya. Itu tapak tiang asli. Ya. Nah, tapak tiangnya masih ada, jadi di posisi asal ditempatkan kembali. Sedangkan tapak tiangnya sudah ditempa baru dan semen baru. Kemudian pinggiran pondasi ini juga masih asli. Cuman pada zaman Sunyadi ini masanya berjendol. Oh, pinggiran itu masih asli ya Pak ya? Kemudian bukti asli yang lainnya juga sumur. Nah, sumur yang tinggi itu sumur. Itu khusus sumur untuk masak. Kalau sumur untuk mandi atau toilet itu ada sumur lain di ujung sana. Gak bisa kita lihat lagi. Sudah jadi milik warga. Sebenarnya tanah orang dulu gak ada pagar, ya. Orang dulu gak pernah buat pagar karena tanah ini milik Tuhan, ya. Jadi rumah-rumah adat Aceh ini penuh dengan filosofi Islam. Walaupun tidak ada tanda posisi seperti tapak tiang dan sebagainya, kalau rumah adat Aceh itu bisa dibaca oleh orang ahli filosofi Islam. Karena kejayaan Islam itu sudah terjadi sebelum Sunyadi. Abad ke-14 Islam sudah jaya di Aceh. Pada masa kerajaan Iskandar Muda abad ke-16, Sunyadi abad ke-18. Lahir Sunyadi 1848 meninggalnya 1908 di Sunda. Jadi dari segi filosofi Islam, rumah Sunyadi penuh dengan filosofi Islam. Pertama tiangnya. Tiangnya ada 65. 6 dan 5 lambang dari rukun iman dan rukun Islam. Kemudian tegak lurus, tidak ada cabang sedikit pun. Makna tegak lurus di sini tidak boleh bercabang hati. Ya, kita memohon hanya kepada Yang Maha Kuasa. Terus 4 tiang di depan itu kita menghadap Tuhan dengan 4 ilmu. Ilmu alam, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Dan mengarahkan kepada kiblat. Mengarahkan kepada kiblat itu lurus kiblat. Oh, jadi ini jumlah tiangnya ada 65 semua nih Pak? Ya. Ada 4 kali 11, kemudian ada 3 kali 7. 11 kali 4, 44, 3 kali 7, 21, 65 rumah. Jadi itu filosofinya tadi Pak ya? Penuh dengan filosofi yang Pak maksud itu salah satunya ya Pak? 6 dan 5 lambang dari rukun iman dan rukun Islam. Rumah mengarahkan kepada kiblat, kita menghadap kiblat dengan 4 tiang di depan itu. 4 tiang di depan itu kita menghadap Tuhan dengan 4 ilmu. Kalau dari segi fikih ada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ya, dan ilmu alam. Dari segi filosofi alam, orang buat rumah panggung, rumah tinggi, takut banjir atau binatang buas. Dari filosofi Islam bukan unsur alam itu ada 4. Air, api, angin, dan tanah.
Ketika buat rumah panggung tidak ditanam tapak tiangnya, karena tanah itu kita sementara berpijak saja, kemudian diambil oleh Tuhan. Tanah milik bersama, milik umat. Binatang tidak akan mengganggu bila tidak diganggu. Air boleh lewat bila rumah panggung, udara boleh lewat. Api tidak akan timbul bila tidak dipancing. Pancing kemarahan saudara, apa yang terjadi? Api peperangan. Itu filosofi. Sekarang kita sedang mengambil hak orang. Buat rumah tinggi, orang belakang rumah tak dapat air, tak dapat udara. Tapi unsur alam, hukum ada 4 cara menentukan. Hukum ada hukum asal, boleh tidak boleh. Kemudian ada perubahan hukum karena ada ilatnya. Ada ilat hukum, ada kesepakatan hukum. Jadi kesepakatan bersama boleh buat tanggal karena keadaan ya. Keadaannya sudah tidak mungkin lagi. Gak boleh merusak masjid sekarang, merusak masjid, unsur alamnya sudah rusak. Sesuai zaman ya Pak Ya. Ini dari segi filosofi alam, dalam filosofi agama, filosofi akidah. Buat rumah tinggi bukan tujuan takut binatang buas atau takut banjir. Secara alam boleh kita katakan takut banjir atau binatang buas itu alam ya. Tapi alam tidak akan mengganggu ya, bila tidak diganggu. Kita mengganggu binatang, dia sudah terpaksa. Kemudian rumah adat Aceh ada 3 tingkatan. Pertama anjung, yang paling bawah bersambung dengan ruang dapur atau ruang makan. Tingkat keduanya serambi. Oh ini Pak ya. Serambi kiri kanannya ada 2 serambi. Tengahnya kamar. Dari segi filosofi Islam, rumah ketika orang buat rumah apa unsur kita ini? Kita ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk apa? Beribadah. Nah, jadi rumah itu juga tempat ibadah. Rumah kita untuk beribadah. Ya. Apa ayatnya saya lupa. Dari Nakli. Karena ya akal ya. Nakli dari hadis atau sunnah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadi hamba. Hamba ini pengabdi, bekerja. Kita jadi hamba, dikasih fasilitas oleh Tuhan fisik. Ada menjadi manusia ini ada 5 unsur. Kita diberi untuk bekerja. Insting, indera, naluri, akal. Di atasnya ada iman. Binatang selalu menggunakan inderanya. Kucing menangkap mangsanya, alam gelap karena selalu menggunakan insting inderanya, hidup, penglihatan, pendengaran. Jepang paling tinggi ilmuwan, tapi untuk mendeteksi gempa apa yang digunakan? Ditaruh binatang-binatang bumi dikit di biasa. Bila binatang makhluk itu sudah koma atau sudah apa namanya, sudah gelisah, berarti 3 hari akan datang gempa. 3 hari gempa belum datang, mereka sudah bisa deteksi. Selalu digunakan instingnya. Tapi akal lebih tinggi daripada itu dari gempa. Memang kita kurang gunakan. Ya. Ayam bisa mendengar orang bisa. Kalau Rasul sudah diberi ilmu oleh Allah, bisa masuk alam kubur, bisa masuk neraka, bisa masuk surga, masih hidup. Beritanya coba lihat hadis dari kita. Tahu kenapa tahun nanti orang disiksa dalam surga, disiksa kubur, kenapa? Astagfirullah. Jadi kalau orang sudah patuh aturan dunia, maka alam ini bebas, alam kita mau masuk kemana? Mau masuk ke dalam batu? Nabi Yahya masuk ke dalam pokok kayu, malaikat masuk kemana saja dia, tembus dimensi waktu pun tidak butuh lagi. Nah, kalau kita diberi Sidratul Muntaha Nabi bebas masuk. Ya, kendaraan apa yang dikasih? Barcode tidak. Itu unsur kita, ijazah kita. Ini kunci rumah untuk ibadah, maka ada 7 anak tangga naik ke rumah. 7 itu lama anggota sujud.
7 lambang kata sujud. Rumah, lambang rumah itu sebagai tempat ibadah, jiran dinding itu semuanya bentuk kubah. Ya, ini bentuk kubah juga. Bentuk kubah. Sebelum direnovasi atau digarap itu memang begini juga dasarnya Pak ya, maksudnya dinding tetap berbentuk kubah. Walaupun kecil ya bentuknya, tapi karena ini kalau ini orang keilmuan ya, dari segi keilmuan orang yang ini, kalau kita masyarakat biasa buat rumahnya sekedar untuk tempat tinggal ya. Nah, karena menurut kemampuan masing-masing, jadi di situ letaknya lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menurut kesanggupan. Ketika kita dikasih pincang berdiri bisa nggak bisa kan, nggak ada tangan, oh Allah akbar ke kanan begini kan, kata Rasulullah sallu kama itu menyusali, orang pincang nggak bisa begini ya kan. Iya, sebaiknya ya Pak ya, konsep membangun rumah itu tadi ada unsur-unsur yang Pak sampaikan gitu ya. Cuman ya kembali lagi menurut kemampuan. Tapi aturan-aturan itu bisa diikuti. Dari Allah dan sudah menurut kesanggupan, agama itu sudah teratur menurut aturan yang kita sanggup menjalankan aturan itu. Kalau kita sanggup, jangan diringankan perintah. Waktu kita ada waktu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu yang ditentukan itu jangan lupa. Jangan meringan-ringankan waktu paling kurang ya. Azan, kesibukan bisa ditinggalkan. Ya. Jadi kalau kita meringan-ringankan, nggak apa-apa, nggak ada lihat, Allah basirun melihat. Ini hitam ini memang warna ini apa? Kalau dari segi hitam, filosofinya hitam itu disebabkan dari segi akidah kita kena dosa. Sebenarnya Rasulullah itu tidak pernah dosa. Ada berdosa nggak dilemparkan ke dunia? Salah apa ada? Lupa kan, orang lupa dimaafkan. Lupa dimaafkan kan? Ya, Adam itu nggak salah karena skenario Allah menciptakan Adam, ini jailu fil ardi khalifah. Memang sudah skenario Allah ciptakan Adam untuk khalifah di muka bumi, bukan di sana. Generasi bukan di surga, dibuat di dunia. Karena dosa. Di surga bukan tempat buat generasi, diciptakan Adam lupa. Orang lupa dimaafkan, nggak berdosa. Jadi hitam ini gambarnya, gambaran hati kita ini jangan kotori dengan maksiat. Rumah kita jangan kotor. Kita ini gelap, perintahnya setelah menjadi manusia utulubul ilma ditambah bismillah. Lawan gelap. Dan ini kita gelap di sini, dikasih ilmu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi sempurnakan sedikit dan diberi petunjuk juga. Qadar, jadi batas. Kita bisa angkat berapa kilo? 3 kilo dia semua pesawat terbang bisa angkat. Drone diangkat semua. Waktu tsunami Pak, ini udah ini Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak rusak ya. Waktu tsunami air di sini 2,5 meter ha? Kemana Nah, itu, sumur Pak? itu nggak sampai, jadi di bawah ini. Nggak sempat masuk ini Pak ya. 2,5 meter nggak masuk ke dalam rumah, tapi lantai itu kena. Bagian apa tadi Lantai Pak? pertama itu kena. Apa namanya tadi? Anjung atau ruang dapur. Oh iya, ruang dapur. Jadi memang dia agak lebih rendah ketimbang serambinya ya Pak ya. Agak lebih rendah dari segi filosofi rumah tempat ibadah juga. Oh iya. Jadi kalau kita bilang rumah dapur itu pekerjaan kita. Iya. Membina generasi untuk apa dimana. Maka perintah yang kedua setelah balik kita baru perintahkan salat cukup akal sehat dan syarat salat itu ada berapa? Di situ ya. Filosofinya beribadah kepada Allah dan ini kalau di sini hanya kita tingkat pertama. Berbuat, belajar dulu, baru kita perintah salat. Artinya salah ketika balik. Akal, sehat, nggak ada akal nggak diperintah. Tapi Pak, konsep orang bangun rumah sekarang dapurnya harus tinggi. Ya. Iya Pak kan? Terserah, Kebanyakan. tapi filosofi itu tetap kita gunakan. Kita mau Iya. buat rumah mau apa saja, tapi jangan langgar aturan. Dunia ini penjara bagi muslimin, apa di penjara? Penjara itu ikut aturan. Kalau orang dalam penjara, patuh kepada apa sama namanya Tugas. petugas penjara itu nama sipil penjara, dia boleh masuk ke kamar sipil penjara, bahkan dikasih mobil sipil penjara.
karena taat aturan. Iya. Kita ini nggak taat aturan, bukan nggak boleh mewah, tidurnya nggak bicara. Hasanah Barkiarina tuh mobilnya mas, Islam dia kan? Kenapa? Bisa? Bisa kan mewah? Bisa. Bayar zakat ada orang miskin? Miskin. Orang sedekah ada yang miskin? Ya ada kan? Yang pelit malah yang susah, ya. Pak, dulu waktu rumah ini ditinggalin sama Cisnya Adin gitu, ditinggalin sama jadi tempat tinggalnya keluarganya apa diambil pemerintah mau gimana Pak? Ya, pada saat dia dibawa ke sana ya. Iya, waktu ditinggalkan sama Cisnya Adin udah nggak ditempati lagi gitu loh. Tadi sudah saya katakan rumah Cisnya Adin ini yang di sini fasilitas pemberian Belanda kepada Tekuma. Kenapa? Diberi fasilitas Tekuma sudah diangkat sebagai gubernur Hindia Belanda, dikasih fasilitas rumah. Maka rumah bagi orang Aceh, ya, orang buat rumah di Aceh ini, buat rumah bila sudah menikah, nggak buat rumah, buat rumah. Menikah itu sebenarnya buat rumah. Maka namanya rumah Cisnya Adin, yang pemilik rumah yang sebenarnya adalah perempuan, karena kita diciptakan generasi Adam ini diciptakan dari siapa? Dari ibunya. Maka rumah bapak nggak ada ibu bupati, ada bapak bupati nggak ada kan, ibu bupati, ibu negeri ada bapak negeri nggak ada kan? Itu dia. Ini rumah Cisnya Adin. Yang tinggal di rumah Cisnya Adin. Pemilik rumah Tekuma. Ketika menikah, suami wajib memberi nafkah. Ya. Iya, itu ada di materi pertama kita ya, yang refleksi dengan Bu Samsiah. Iya. Ada istilah kurumoh, ya kan? Nah, itu ada di Rumah. Kenapa? Rumah siapa itu sebenarnya? Bukan rumah kita, rumah untuk generasi. Generasi kan kalau udah menikah lahir generasi kan. Rahim. madrasah pertama kan ibu ya Pak ya. Pakai imajinasi. Kita diberi intuisi, imajinasi, ilmu, itu baru iman. Waktu ini Pak, waktu Cisnya Adin Tekuma perang di Melabuh tuh rumah nih. Jadi ketika Tekuma kerjasama siasa dengan Belanda, fasilitasi dikasih adanya. Ketika Tekuma sudah melakukan perlawanan Belanda, datang di sini Belanda, Cisnya Adin dan Tekuma sudah dari Belanda. Mereka kesal, datang ke sini ada Tekuma dan Cisnya Adin dibakar lah. Iya. Sengaja dibakar. Tertutup. Maka Tekuma dikasih semua dikasih Iya. Makanya dibakar ya Pak. tapi aslinya masih ada Belanda itu kan rahasia aslinya. Iya. Sampai sekarang pun tentang sejarah itu masih disimpan. Betul-betul yang ada sekarang ini tentang berbeda-beda di BU. Pak, bahkan saya juga ada dengar sini Pak, belum tentu juga. Jadi kan Belanda ini kan paling pintar mengelabui Pak ya. Maksudnya apa namanya, menyembunyikan identitas asli itu. Jadi misalnya ini dibangun replika rumah Cisnya Adin, ada yang bilang belum tentu juga di lokasi itu, karena hanya Belanda yang tahu katanya gitu Pak. Ya, Itu gimana Pak? Dari segi bukti, kalau ada bukti pernyataan itu bisa salah ya. Iya, ini ada sumur gitu ya Pak ya. Nah, kemudian tata yang Pak, kenapa kawasan sini juga Pak, misalnya kan ini Penganan Aceh kan daerah sini semua, ada hubungannya nggak Pak dengan apa namanya posisi rumah Cisnya Adin yang di sini Pak? apa maksudnya? Tahu pertanyaannya. Enggak, ini kan kawasan sini, Lampisang ini kan Pak, semua jajanan Aceh kan juga di sini, jajanan maksudnya makanan khas Aceh lah, seperti apa contohnya ya, apa karah-karah Pak ya, ini ada kaitannya dengan daerah apa namanya rumah Cisnya Adin yang terletak di Lampisang ini Pak. Kalau dari segi apa namanya sejarah tentang dulu orang Aceh itu sudah satu, itu tidak pernah disebutkan orang yang
kembali di sini juga karena Islam itu kebersamaan, ada perintah kita arafu saling kenal, juga ada perintah dakwah jadi dai sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Kita ada ini, kita bentuk. Jadi dari segi perdagangan, orang cari pasar ya, ibu ahli buat kue dari Melayu yang lalu dibahasakan di sini. Jadi dari segi pasar, jadi orang mencari pasar. Dari segi keilmuan Islam, cara membuat kue kemudian juga dengan makna sejarah. Artinya kenapa orang Aceh ada duduk, ada masyarakat, juga ada emping, kemudian ada juga kue bunga tua. Nah itu kue yang tahan lama, dengan sistem yang diracik khusus bisa tahan lama sama zaman perang. Oh iya, Ya. itu ini Pak ya, biar Zaman awet perang, makanannya. Zaman perang ada asap itu ada musuhnya, buat perhatian memasakan. Jadi waktu perang bisa dimasak, makan disediakan untuk orang Aceh ini bisa dimakan kapan saja. Ini Teguh Umar nih, tetap apa? Iya, orang berpengaruh nih sama orang Aceh. Nampak semua Menurut itu. foto-foto yang ada di sini ya, Aceh ini mulai diserang oleh pemerintah Belanda pada tahun 1893 dengan dilukis kapal perang Belanda untuk menyerang Aceh pada tahun 1803. Kapal perang Belanda ini digagalkan oleh seorang panglima perempuan yaitu Laksamana Malahayati. Aceh mulai sudah diserang oleh pemerintah Belanda tahun 1873. Jadikan pekerja rodi atau buruh paksa atau pekerja paksa dalam keadaan tangan diikat. Nah, makanya orang Aceh pandai naik pokok kelapa ikat kaki ikat tangan karena harus bisa kerja dalam keadaan itu ya, itu sejarah kan orang Aceh kan. Pak, ini dokumen saya yang ngambil tuh Belanda apa orang Aceh? Ini dokumen Belanda Oh. yang diretro kembali oleh Menteri Fuad Hasan di Leiden. Ini ulang. Oh, iya. Oh, difotoin kembali gitu ya Pak ya. Asalnya dokumen Biasa tuh Pak, maksudnya memang kekebalannya Teguh Umar ya Tebal Pak. banget ya Pak ya? Oh, Dia kebal. Seperti apa nggak kebal ya. Ada orang juga ada kebal kulitnya, itu kebal sarung. Kulit dalamnya hancur tapi kulitnya nggak ada. jadi orang-orang yang memang bermain di medan perang. Minta semuanya. Ada yang minta juga sama setan. Oh, Yang minta sama setan sama sihir. Kalau yang minta Rumahnya mirip-mirip ini ya Pak ya kayak. ketika Unan sudah ditangkap. Oh. Kenapa bersama Tukumar dan keluarganya? Karena Tukumar pada masa itu seolah masa itu Tukumar masih dekat Belanda, mereka dibantu bersama. Karena yang kasih fasilitas Tukumar Belanda ya, Pak? Jenderal Jamisuddin di Bogor. Oh. Yang diutus Karma nih Pak ya. Setelah itu mereka kan kembali lagi kemari Pak. mencari kejadian perawakannya seperti ini. Jadi sengaja dilukis oleh Belanda tidak pakai sebab untuk menjatuhkan martabat supaya mudah ditangkap. Seperti sekarang ulama-ulama sekarang juga mau ditangkap oleh pemerintah difitnah dulu. Strategi perang. Oh iya, ada strateginya juga. Jadi pada masa itu Tukumar masih hidup. Maksudnya sampai sebegitunya diatur ya Pak ya. Saya udah paham Pak maksudnya Pak. Itulah. Maksudnya nggak nyamannya kita hidup dulu Pak. Itulah makanya kenapa ada dua. Antisipasi. Yang Belanda nggak digunakan sebelum karena dalam pandangan Islam itu kemuliaan tentang penguasaan hari dalam Belanda ialah hari Belanda di atas sudah duduk di bawah dan berikutnya kira Belanda sudah duduk Belanda daripada bangsa sendiri dan pemiliknya nah, dia definisi nggak boleh diwariskan karena udara akan diciptakan kita ini dari sebenarnya jadi dari segi filosofi dan dari sini ada berbagai jenis senjata bukan dari Melayu atau Aceh Barat. Kalau ini barang Vietnam, Aceh Utara dan Aceh Timur. Kalau Aceh Besar,
Nah, sendiri juga punya makna filosofi Islam, ya. 5 cm jarak. Oh, makanya rapat-rapat ya Pak ya? Lima sendiri filosofi Islam artinya junjung tinggi setiap perintah-perintah. Gambaran membayangkan beberapa tahun silam itu ya, berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa harus di sini gitu strategi Yang Belanda, sebenarnya ikut musyawarah dari segi Islam beliau tidak ikut dalam satu ruangan, Iya. tetapi kamarnya. Iya, bisa Jaga orang. ini. Oh, bisa dengar. Iya, bisa dengar. Islam tidak ditantang, ya. Musuh juga tidak dilarang. Oh, iya. Oh iya. Apa itu sih? Iya Pak, terus mereka pakai bahasa apa? Kita aja baru Kalau Turki itu satu negara, nggak perlu pisah, nggak perlu apa-apa orang Aceh ke sana masuk ke negeri sendiri. Padahal nanti kan di sana ada Iya Pak ya. Pak.